Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mariam dari Prodi PGMI 5. Berikut saya akan menjelaskan mengenai manajemen perumusan visi, misi, dan tujuan rencana strategis tujuan sekolah atau madrasah. Yang pertama, penyusunan dan implementasi visi, misi, dan tujuan program lembaga pendidikan Islam. Yang pertama, visi. Visi adalah imajinasi moral yang menggambarkan profil lembaga pendidikan Islam yang diinginkan di masa datang. Kriteria dalam merumuskan visi, menurut Akdon, yang pertama, visi bukanlah fakta, tetapi gambaran pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan. Yang kedua, visi dapat memberikan arahan, mendorong anggota organisasi untuk menunjuk kinerja yang baik. Yang ketiga, dapat menimbulkan inspirasi dan siap menghadapi tantangan. Yang keempat, menjembatani masa kini dan masa yang akan datang. Yang kelima, gambaran yang realistik dan kredibel dengan masa depan yang menarik. Yang keenam, sifatnya tidak statis dan tidak untuk selamanya. Rumusan visi madrasah dalam mewujudkan efektivitas kinerja madrasah. Yang pertama, berorientasi ke masa depan untuk jangka waktu yang lama. Yang kedua, menunjukkan keyakinan masa depan yang jauh lebih baik. Yang ketiga, mencerminkan standar kesungguhan dan cita-cita yang ingin dicapai. Yang keempat, mencerminkan dorongan yang kuat akan tumbuhnya inspirasi, semangat, dan komitmen. Yang kelima, mampu menjadi dasar dan mendorong terjadinya perubahan dan pengembangan. Yang keenam, menjadi dasar perumusan visi dan tujuan madrasah. Yang ketujuh, dalam merumuskan visi harus disertai indikator pencapaian visi. Yang kedua, misi. Misi merupakan penjabaran visi dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban, dan rancangan tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan visi. Kriteria dalam pembuatan misi. Yang pertama, penjelasan tentang produk atau pelayanan yang ditawarkan yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Yang kedua, harus jelas memiliki sasaran publik yang akan dilayani. Yang ketiga, kualitas produk dan pelayanan yang ditawarkan memiliki daya saing yang meyakinkan masyarakat. Dan yang keempat, penjelasan aspirasi bisnis yang diinginkan pada masa mendatang bermanfaat dan juga keuntungannya bagi masyarakat dalam produk dan pelayanan yang tersedia. Hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan misi madrasah adalah yang pertama, pernyataan yang secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai. Yang kedua, selalu dalam bentuk kalimat yang menunjukkan tindakan dan bukan kalimat yang menunjukkan keadaan. Yang ketiga, satu indikator visi dapat dirumuskan lebih dari satu rumusan misi. Antara indikator visi dengan rumusan misi harus ada keterkaitan atau terdapat benang merahnya secara jelas. Yang keempat, misi madrasah menggambarkan tentang produk atau pelayanan yang akan diberikan pada masyarakat atau siswa. Dan yang kelima, kualitas produk atau layanan yang ditawarkan harus memiliki daya saing yang tinggi, namun disesuaikan dengan kondisi madrasah. Yang ketiga, tujuan. Tujuan merupakan pernyataan akan suatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kriteria tujuan. Yang pertama, tujuan harus serasi dan mengklarifikasikan misi, visi, dan nilai-nilai organisasi. Yang kedua, pencapaian tujuan akan dapat memenuhi atau berkontribusi memenuhi misi, program, dan subprogram organisasi. Yang ketiga, tujuan cenderung untuk esensial tidak berubah, kecuali terjadi pergeseran lingkungan atau dalam hal isu strategik hasil yang diinginkan. Yang keempat, tujuan biasanya secara relatif berjangka panjang. Yang kelima, tujuan menggambarkan hasil program.
Yang keenam, tujuan menggambarkan arahan yang jelas dari organisasi. Yang ketujuh, tujuan harus menantang, namun realistik dan dapat dicapai. Hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan tujuan madrasah. Di antaranya, tujuan madrasah harus memberikan ukuran yang spesifik dan akuntabel atau dapat diukur. Yang kedua, tujuan madrasah merupakan penjabaran dari misi. Oleh karena itu, tujuan harus selaras dengan visi dan misi. Yang ketiga, tujuan madrasah menyatakan kegiatan khusus apa yang akan diselesaikan dan kapan diselesaikannya. Yang keempat, program lembaga pendidikan. Program merupakan implementasi dari visi, misi, dan tujuan. Ciri-ciri program operasional. Yang pertama, program kerja operasional didasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan yang telah ditetapkan. Yang kedua, program kerja operasional pada dasarnya merupakan upaya untuk implementasi strategi organisasi. Yang ketiga, program kerja operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Yang keempat, program operasional merupakan penjabaran real tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Yang kelima, program operasional dapat bersifat jangka panjang dan menengah atau bersifat tahunan. Yang keenam, program kerja operasional tidak terlepas dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan program madrasah, diantaranya program kerja madrasah merupakan implementasi dari tujuan dan strategi madrasah. Jadi dalam merumuskannya harus seirama dengan tujuan dan strategi yang telah ditetapkan. Dalam merumuskan program madrasah harus ditentukan siapa yang akan menjadi penanggung jawab masing-masing program kerja madrasah dan kapan langkah tersebut selesai. Efektivitas kinerja lembaga pendidikan Islam. Nanang Fata menyatakan bahwa manajemen berbasis madrasah atau MBS secara konsepsional akan membawa dampak terhadap peningkatan kinerja madrasah dalam hal mutu, efisiensi manajemen keuangan, pemerataan kesempatan, dan pencapaian tujuan. Manajemen berbasis madrasah atau MBS memberi peluang bagi kepala madrasah, guru, dan peserta didik untuk melakukan inovasi dan improvisasi di madrasah yang berkaitan dengan kurikulum, pembelajaran, manajerial, dan sebagainya yang tumbuh dari aktivitas, kreativitas, dan profesionalisme. Ronald Ermon dalam Hoy dan Miskel menyebutkan 5 kunci madrasah efektif seperti berikut. Yang pertama, kepemimpinan yang kuat dari kepala madrasah, terutama dalam pembelajaran. Yang kedua, keinginan dari para guru untuk meningkatkan prestasi siswa. Yang ketiga, lebih menekankan kepada kemampuan dasar atau basic skill. Yang keempat, lingkungan yang teratur. Dan yang terakhir, penilaian yang sistematik dan berkata bagi siswa. Indikator kinerja baik yaitu yang pertama spesifik dan jelas. Yang kedua dapat diukur secara objektif, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Yang ketiga dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk mencapai keluaran hasil, manfaat, dan dampak. Yang keempat harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan dan efektif. Penyusunan dan implementasi visi, misi, dan tujuan program dalam mencapai efektivitas kinerja lembaga pendidikan. Hoy dan Misket merumuskan bahwa madrasah merupakan organisasi pendidikan yang seharusnya mempunyai visi dan misi untuk aktivitas pembelajaran. Tujuan utama madrasah adalah merangsang siswa belajar. Maka dari itu, program-program yang disusun madrasah harus merangsang siswa untuk belajar. Langkah-langkah untuk mencapai efektivitas kinerja madrasah adalah dengan melakukan perencanaan strategis, yaitu perumusan visi, misi, dan nilai-nilai, telaah lingkungan strategik yang terdiri dari analisis lingkungan internal, analisis lingkungan eksternal.
Analisis strategik dan kunci keberhasilan. Rencana strategik yang terdiri dari merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan suatu organisasi. Menurut Hoy dan Miskel, ada 3 prinsip dan menjadi filosofi dalam manajemen mutu, yaitu berorientasi pada pelanggan atau customer of client focus. 2. Perbaikan berkelanjutan, continuous improvement, dan yang ketiga adanya kerjasama kelompok atau teamwork. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.